Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Dinda Haliza dengan NIM 08011188227012. Di sini saya akan menjelaskan program untuk C++ untuk mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan, di mana KPK itu adalah kelipatan dari persekutuan terkecil dan FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, pada program ini untuk deskripsi programnya, nah, di sini kita menggunakan variabel KPK, FPB, I, J, X, Y dengan tipe datanya itu integer atau bilangan bulat. Kemudian kita buat perintah untuk memasukkan nilai pertama yang akan disimpan pada variabel X, dan kita akan buat perintah untuk memasukkan nilai kedua yang akan disimpan pada variabel Y. Kemudian untuk mencari KPK di sini kita menggunakan perulangan for. Kita inisiasikan I-nya itu sama dengan 1 sebagai nilai awal perulangan. Kemudian kita cek apakah I itu kurang dari sama dengan X kali Y. Nah, jika kondisinya memenuhi atau benar-benar, maka maka kita akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu kita cek apakah eh, I modulus X itu sama dengan 0 dan I modulus X itu sama dengan maaf, kita ulangi sebentar. Nah, kan kita cek apakah I modulus X itu sama dengan 0 dan I modulus Y itu sama dengan 0. Jika kondisinya memenuhi atau bernilai benar, maka kita cetak KPK dengan memanggil variabel I. Kemudian break. Nah, di break di sini digunakan untuk memberhentikan perulangan jika kondisinya sudah memenuhi. Kemudian dan melanjutkan perintah selanjutnya. Kemudian kita di sini kita akan I-nya tadi kan akan bertambah banyak satu atau I plus plus. Kondisinya itu terus akan berulang sampai kondisinya I itu lebih besar. Lebih besar lebih besar dari X kali Y. Kemudian jika kondisinya tidak memenuhi atau benar-benar false, maka kita akan keluar dari perulangan. Nah, di sini selanjutnya untuk mencari FPB, nah di sini kita menggunakan perulangan for, yaitu kita inisiasikan I-nya itu dengan nilai 1 sebagai nilai awal perulangan. Kemudian kita cek apakah I-nya itu kurang dari sama dengan X. Jika kondisinya memenuhi atau bernilai true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu kita cek apakah X modulus I itu sama dengan 0 dan Y modulus I itu sama dengan 0. Jika kondisinya memenuhi atau benar-benar, maka kita isi variabel FPB dengan variabel I. Lalu I itu akan bertambah sebanyak 1 atau I plus plus. Nah, kondisi ini akan berulang selama I-nya itu kurang dari sama dengan sama dengan X. Jika kondisinya tidak memenuhi atau bernilai false, maka akan keluar dari perulangan. Nah, untuk menampilkan hasil dari variabel FPB dari dua bilangan tersebut, kita panggil dengan variabel FPB. Nah, lalu untuk pseudocode-nya di sini yang pertama itu begin, kemudian var variabel KPK FPB IJXY dengan tipe datanya integer, langsung selanjutnya yaitu write len, masukkan nilai pertama, read X, kemudian write len, masukkan nilai kedua, read Y, lalu di sini kita melakukan perulangan untuk mengecek nilai KPK, yaitu I sama dengan 0 to X kali Y, begin if I modulus X sama dengan 0 dan I modulus Y sama dengan 0, dan read I, kemudian break, kemudian lakukan perulangan yaitu I sama dengan I plus 1. Ini akan terus berulang sampai kondisinya I-nya itu benar salah, kemudian N, lanjut ke perulangan selanjutnya untuk mencari nilai FPB. Nah, di sini kita cek apakah I-nya itu kita inisiasikan nilai I-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita cek apakah 1 itu kurang dari X. Kemudian begin. Di sini kita cek apakah X modulus I itu sama dengan 0 dan Y modulus I itu sama dengan 0 dan FPB sama dengan I. Nah, kondisi ini akan bertambah. Tapi kondisinya I-nya itu benar salah. Kemudian di sini untuk
memanggil variabel f untuk menampilkan hasil FPB-nya, kita panggil dengan read FPB dengan variabel FPB. Kemudian n. Nah, untuk flowchart-nya seperti ini. Yang pertama itu begin, jadi kita masukkan variabel x dan y. Kemudian di sini masuk ke perulangan yang untuk mengecek nilai KPK. Di sini kita masukkan eh, kita inisialkan i-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita cek apakah 1 itu kurang dari x kali y. Kemudian jika benar, kita masuk ke pengecekan selanjutnya. Kita cek apakah i modulus x sama dengan 0 dan i modulus y itu sama dengan 0. Jika kondisinya memenuhi, kita cetak i, lalu kita break. Nah, di sini kita jika kondisinya salah, kita lanjut ke i++. Ntar di sini kita langsung ke i++ lagi setelah break. Kemudian itu akan berputar sampai kondisinya i-nya bernilai salah. Di sini selanjutnya kita melakukan perulangan untuk mencari FPB. Nah, di sini kita inisiasikan J itu sama dengan 1. Kemudian maaf, I. Di sini tetap I. J. Nah, kita cek apakah 1 itu kurang dari X. Jika kondisi yang memenuhi atau benar-benar, di sini kita cek apakah X modulus I itu sama dengan 0 dan Y modulus I itu sama dengan 0. Jika kondisinya memenuhi, kita simpan variabel I itu di variabel FPB. Kemudian kita lakukan perulangan I++. Selanjutnya kalau di pengecekan if di sini kita salah, kita lanjut ke perulangan I++. Kemudian I akan bertambah sebanyak 1 atau I++. Jika kondisinya sudah tidak memenuhi atau benar false, maka keluar dari perulangan. Selanjutnya kita di sini cetak FPB. Kemudian N. Nah, selanjutnya kita lanjut ke codingan programnya. Nah, berarti di sini yang pertama mulai dari in main yaitu mulai. Selanjutnya di sini kita pesan di memori untuk variabel KPK FPB I J X Y dengan tipe datanya integer atau bilangan bulat. Kemudian kita cetak di layar monitor yaitu masukkan nilai pertama. Kita sambil run. Nah, misalkan di sini kita masukkan nilai pertamanya itu 3. Kemudian kita lanjut selanjutnya yaitu cetak di layar monitor yaitu masukkan nilai kedua. Enter. Nah, kita misalkan masukkan nilainya yang kedua itu 2, yang akan disimpan pada variabel Y. Kemudian kita masuk ke perulangan for yaitu, nah, di sini kan, bentar, berarti di sini tadi ada salah. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan for. Di sini kita, untuk mencari nilai KPK yaitu kita cek apakah 1 itu kurang dari sama dengan X kali Y, berarti 3 kali 2 yaitu 6. Kita cek apakah 1 itu kurang dari 6. Benar kan 1 kurang dari 6? Nah, kemudian kita masuk ke pengecekan yang if, kita cek apakah 1 modulus X itu sama dengan 0. Berarti kan kita cek apakah 1 mod 1 X-nya itu 3. Kita cek apakah 1 mod 3 itu sama dengan 0. Kan enggak, salah. Berarti kita lanjut ke I++. I-nya itu jadi 2. Kita cek apakah 2 itu kurang dari 6. Benar, kita di sini cek apakah 2 modulus 3 itu sama dengan 0. Salah kan? Berarti jika salah, kita ini yang belakangnya kan berarti harus sama. Berarti kalau di sini sudah salah, kita lanjut I++ lagi. Kita cek lagi apakah misalnya I sama dengan 3. Kita cek apakah 3 itu kurang dari 6. Benar. Kemudian kita cek di sini apakah 3 modulus 3 itu sama dengan
3 modulus 3 itu sama dengan 0. Benar, dan benar kan? Nah, kemudian kita cek apakah 3 modulus 2, 3 modulus 2, kita cek apakah 3 modulus 2 itu sama dengan 0. Kan salah. Nah, berarti kita lanjut ke I plus plus selanjutnya, yaitu I sama dengan 4. Kita cek apakah 4 itu kurang dari sama dengan 6. Benar kan? Nah, terus kemudian kita cek apakah 4 modulus 4, berarti 4 modulus 3 itu sama dengan 0. Nah, kan salah. Berarti kita lanjut ke pengecekan selanjutnya, I sama dengan 5. Kemudian kita cek apakah 5 ini kurang dari sama dengan 6. Benar kan? Kemudian kita cek apakah 5 modulus 3 itu sama dengan 0. Kan salah kan? Kemudian kita lanjut ke pengecekan selanjutnya, I sama dengan 6. Kemudian kita cek apakah 6 itu kurang dari sama dengan 6. Benar. Kemudian kita cek apakah 6 itu 6 modulus 3 itu sama dengan 0, benar kan? Dan 6 modulus 2 itu sama dengan 0, benar kan? Berarti di sini kita cetak KPK dari 3 dan 2 itu adalah, kita ambil dari variabel I, berarti kan terdapat yaitu 6. Kemudian break, kita langsung ke perolongan untuk mencari KPK. Nah, berarti kita dapat nilai FPB-nya, maaf, kita ke FPB. Berarti kita dapat nilai KPK-nya tadi kan 6. Soalnya untuk FPB-nya di sini kita mulai I-nya itu sama dengan 1, kita cek apakah 1 itu kurang dari X, berarti 1 itu kurang dari 3. Apakah 1 itu kurang dari sama dengan 3? Benar. Kemudian kita cek apakah 1 modulus, salah, maaf, 3. Kita cek apakah 3 modulus 1 itu sama dengan 0? Benar. Dan di sini kan Y-nya 2, berarti kita cek apakah 2 modulus 1 itu sama dengan 0, benar kan? Berarti di sini kita masuk ke sini, yaitu kita isi nilai FPB itu dengan nilai 1. Berarti nilai FPB sekarang adalah 1. Nah, kemudian kita naik I sama dengan 2. Kita cek apakah 2 itu kurang dari sama dengan 2 itu kurang dari sama dengan 3. Benar, di sini kita cek apakah 2 modulus 2 modulus I-nya tadi 2, X-nya tadi kan 3. Kita cek apakah 3 modulus 2 itu sama dengan 0. Salah kan? Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu I sama dengan 3. Kita cek apakah 3 modulus 3 itu 3 modulus 3 itu sama dengan 0. Benar. Dan di sini kita cek 2. Berarti Y-nya itu kan 2 kan? Apakah 2 modulus dari 3 itu sama dengan 0? Enggak kan? Berarti di sini kita naik lagi, I-nya itu sama dengan 4. Kita cek apakah 4 itu kurang dari sama dengan 3. Salah, maka kita keluar dari perulangan. Kemudian kita untuk menampilkan nilai FPB-nya tadi kan dengan memanggil nilai FPB. Nah, di mana nilai FPB ini tadi? Yaitu 1. Jadi kita dapat bahwa KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6 dan FPB-nya itu adalah 1. Sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.